Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik Nik dalam kanal yang bertagline To Be a Great Muslim Brother. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan atau serial sebab akibat. Dan memang sukses itu sesederhana kita memahami, mengerti hukum sebab akibat. Apabila kita mendapatkan relate antara sebab dan akibat, maka kita fokus pada sebab. Dan insya Allah kita akan mendapatkan akibat karena sebab tersebut. Kesuksesan kita peroleh pangkalnya atau perubahan diri kita itu, pangkalnya adalah pada perubahan mindset. Dan perubahan mindset itu inti dari segala inti itu adalah belief. Nah, belief inilah yang disebut dengan kepercayaan, yang menurut saya bahkan lebih sekedar dari itu, yaitu keyakinan. Meskipun dalam bahasa Inggris keyakinan ini tidak lagi disebut dengan belief, tetapi itu sama saja, intinya adalah apa yang kita percaya dan bahkan apa yang kita yakini. Di dalam bahasa agama, khususnya Islam, dalam pembahasan kita ini, maka kita mengenal istilah iman. Dan dalam pertemuan yang singkat ini, saya tertarik untuk membahas tentang makna iman. Di mana apabila kita sudah beres tentang mana iman ini, kita sudah paham, maka diharapkan ini akan bisa menjadi pegangan kita. Nah, apa itu definisi iman? Menurut beberapa ulama, kita jelaskan. Imanu yaitu at-tasdiqul jazim. At-tasdiqul jazim ini yang pertama. Kemudian al-mutabiq lil waqi'. Al-mutabiqu lil waqi'. Yang ketiga adalah an-dalilin. Nah, tiga unsur ini nanti insya Allah akan kita bahas secara seri karena waktunya sangat pendek. Kita batasi video-video konten kita adalah tidak lebih dari 10 menit. Mari kita bahas yang pertama. Jadi iman itu adalah at-tasdiqul jazim. Jadi pembenaran sampai level pasti. Jadi kita mengakui bahwa itu benar, tapi levelnya adalah pasti benar. Kalau kita mengatakan sesuatu itu ada, ya memang pasti ada. Kalau kita bercerita bahwa peristiwa itu terjadi, memang pasti terjadi. Inilah yang disebut dengan iman, di mana isinya iman itu tidak ada keraguan sedikit
pun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konten kita pada materi kita pada pertemuan ini hanya berfokus pada yang pertama ini. Jadi kalau orang itu ingin beriman, maka dia harus tahu bahwa kebenaran yang dicari, kebenaran yang didapatkan adalah kebenaran yang 100% benar. Memang benda atau sesuatu itu pasti ada, atau peristiwa itu pasti terjadi. Nah, proses pembenaran sampai pada level pasti ini tidak mungkin tidak, kecuali harus dengan berpikir. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali mempertanyakan. Yang pertanyaan ini sebenarnya adalah berupa dorongan untuk berpikir. Misalnya, ada satu ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu ditancapkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan? Allah mengajak berpikir. Agar dengan berpikir itu dia mengetahui apa, siapa di balik ini semuanya. Di ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di setiap ujung seringkali mengatakan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Gitu. Afala tadzakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran darinya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah maka kemudian proses beriman itu bukan dengan pewarisan. Makanya ada lagu, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, meskipun orang tuanya bertakwa. Tetapi agar anaknya beriman, tidak bisa begitu saja ketakwaan itu langsung ditransformasi, melainkan dengan mengajak berpikir, mengkondisikan agar pikirannya bekerja, menemukan kebenaran. Ya tak dapat dijual beli. Iman juga nggak bisa diajak, diperjualbelikan, tidak bisa. Tapi dia itu proses. Prosesnya adalah proses berpikir. Maka oleh karena itu kenapa orang yang berpikir, di mana manusia ini baru bisa berpikir ketika dia sudah nyampe akalnya. Ya, sudah nyampe akalnya. Sudah balik tetapi secara mental. Disitulah sebenarnya dia sudah mengetahui, sudah mulai bisa membandingkan, bisa menganalisa, dan bisa menyimpulkan. Inilah perjalanan kita menemukan kebenaran dan kemudian mendapatkan keimanan. Keimanan yang kita peroleh melalui proses berpikir inilah yang akan dinamakan dengan imanun rosikhun. Iman yang bersih, iman yang jernih, yang itu akan menjadi akar yang kuat, yang akan menopang tumbuhan, katakanlah kalau itu perumpamannya tumbuhan, tumbuh dengan besar, dengan lebat, dan akan menghasilkan daun-daun, buah-buahan yang berguna untuk masyarakat sekitarnya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa kita harus pastikan bahwa keimanan kita adalah keimanan yang menghasilkan keyakinan yang berasal dari at-tasdiqul jazim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sebenarnya ini adalah merupakan sesuatu yang fundamental.
Dan semuanya berawal dari sini. Menjadi siapapun kita, menjadi pebisnis, menjadi seorang profesional, ya, menjadi peran apapun yang kita jalankan, kita ini harus punya namanya fundamental life yang berupa iman ini. Dan makanya nanti kita akan perlu ada satu konten khusus kenapa orang-orang yang tidak beriman, yang nanti akan melahirkan amal yang soleh, itu dikatakan merugi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ujung konten video ini saya mengajak kepada kita semuanya, mari terus kita berproses. Seberapapun tua umur kita, kita terus memurnikan. Barangkali kemarin proses keimanan kita adalah proses yang didapatkan dari warisan begitu saja, yang bisa jadi hoaks. Mari kita harus klarifikasi. Mengklarifikasi ulang tentang kebenaran yang sudah kita peroleh, yang kita anggap selama ini adalah benar-benar benar. Ternyata bisa jadi kita anggap benar-benar benar, tapi faktanya tidak berbasis pada fakta. Nah, nanti kita akan bicara tentang al-mutabiq lil waqi'. Kira-kira itu pesannya? Pada konten kali ini mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.